Menantu, cepat beresin baju-bajunya. Tantemu mau datang. Datang ya, datang aja. Aku mau nyumbangin ini. Dia ini orangnya agak sombong. Syafia, kamu lagi apa? Aku dengar kamu hamil. Aku datang khusus untuk melihatmu. Nggak apa-apa. Aku gak akan kenapa-napa kok. Menantumu beli begitu banyak barang murahan. Cepat buang aja. Malu dipakai keluar. Bajuku ini lumayan, gak seburuk itu. Ini jelas bukan barang bermerek. Kalau mau beli ya beli di mall yang bermerek. Mewah kalau dipakai. Kalian jarang-jarang bisa kesini. Aku belanja dulu ya. Makan di rumahku aja. Makan di rumah apa enaknya? Aku traktir kalian makan enak di mall. Gaji bulanan putriku 10 juta. Ma, merendahlah. Hebat banget. Itu bagus, menjanjikan. Merendah apanya? Kalau punya kemampuan jangan takut. Ayo, pergi. Tunggu. Kamu ganti baju dulu. Pakai gini memalukan. Oh, betul memalukan. Tini, berapa gaji bulananmu? 4 juta. Cuma 4 juta aja. Itu terlalu dikit. Putriku 10 juta. Bisa nabung 100 juta per tahun. Tahun ini udah beli rumah dan mobil. Ma, 10 juta itu gak banyak. Ayo pergi. Sandra, putrimu yang gajinya 10 juta mengunjungimu lagi ya? Iya, putriku ini sangat berbakti. Tiap minggu selalu pulang mengunjungiku. Kami gak ada yang seberuntung kamu. Tuti, pria yang waktu itu kamu kenalkan ke putriku, berapa gajinya? 10 juta. Terlalu dikit. Gak layak untuk putriku. Putriku juga segitu. Ma, ayo kita pergi. Aku kasih tahu ya, putriku. Menantu, kamu dan Jihan pergilah ke mobil dulu. Oke. Jihan, kamu kenapa? Biaya hidup di kota sangat tinggi. Gaji 10 jutaku aja gak cukup. Mamaku udah membual setinggi itu. Betapa malunya aku. Namanya orang tua, selalu merasa gaji lebih dari 5 juta udah banyak. Sebenarnya kita anak muda sangat stres. Iya, mereka gak ngerti apapun. Mamaku selalu merasa 10 juta itu banyak. Seakan-akan gak akan habis saja. Aku bilang uangku seberapa, dia bahkan gak percaya. Kalau gitu kamu harus belanja hari ini, biar dia tahu 10 juta itu gak seberapa. Boleh dicoba. Putriku, kok kamu cepat banget udah pergi? Tuti bilang ada seorang pria yang lumayan oke. Ma, berhenti bicara kemana-mana. Gajiku itu seluruh desa sampai tahu. Aku cuma mau mereka tahu betapa hebatnya putriku. Putriku sangat hebat, bisa beli mobil 400 juta. Menantu, mobil ini mahal ya? Aku juga nggak tahu, harusnya segitu. Beneran hebat. Ayo naik ke mobil. Ada apa? Kamu lihat yang dipakai patung itu, cocok untuk putriku. Memang cocok, bagus juga. Putriku, baju ini sangat cocok untukmu. Sana cobalah, besok pakai saat kencan buta. Ma, kamu beneran mau aku beli baju ini? Ya iyalah, masa gaji 10 juta gak mampu beli baju ini, oke? Apa? Satu ini harganya 6 juta lebih. Mbak, apa baju ini ada diskon? Diskon 20%. Masih 4 juta lebih. Enggak deh, baju ini sangat bagus, sangat cocok untuk Jihan. Cuma 4 jutaan, sayang banget kalau gak beli. Iya, betapa cocoknya dengan putriku. Yang ini aku beli aja. Putriku, jangan beli, jangan beli. Gak apa-apa, Ma, gajiku 10 juta, bisa beli satu baju bermerek. Gaji sebulan cuma untuk beli satu set baju. Kamu gila ya? Kamu kerja sama dengan hebat. Aku gak tahu kalian lagi apa. Pokoknya kita harus buat aja. mamanya tahu 10 juta itu gak seberapa. Kalau nggak akan sombong terus. Kamu pesan dulu. Aku Tante toilet. Tini, pesan aja sesuka hati. Jangan sungkan denganku. Aku gak sungkan ya. Kok ini satu porsi aja 80.000. Yang ini 200. Mahal Kakak banget. Ipar, aku pesan 6 macam aja oke ya? 6 macam aja udah 1-2 juta. Jangan makan, jangan makan. Tante, bukannya kamu bilang mau traktir kami hari ini? Mamaku bercanda, makan di sini aja. Mau makan apa di sini? Sekali makan cukup untuk makanku sebulan. Sandra, di sini lebih enak, makannya mahal. Kalau dimakan masuk ke perut kan sama aja semuanya. Bisa seenak apa? Putriku, apa di sini dekat dengan komplek tempat tinggalmu? Gimana kalau kita makan di rumahmu aja? Gak enak lah, rumahku agak berantakan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke lah, maaf ya tante, jadinya makan di tempatku aja. Gak apa-apa. Komplek yang itu kah? Kok malah ke sini? Iya putriku, kita semakin jauh dari komplek itu. Ma, sebenarnya aku berbohong padamu. Aku gak tinggal di komplek kelas atas, aku tinggal di pinggiran. Kok kamu berbohong? Apa gajimu gak 10 juta? Gajiku 10 juta, tapi aku gak punya uang sisa lagi. Aku udah bilang jangan terlalu sibuk berdandan. Lihat, sampai gak punya Tante, sisa. selain berdandan masih harus bayar sewa, kredit mobil, tagihan air dan listrik, biaya keamanan. Sekali makan aja pasti 30.000 lebih. Beneran gak ada yang tersisa. Lalu gimana putriku setahun bisa kasih aku 100 juta? Juga membelikanku banyak barang bagus. Itu pasti putrimu hidup hemat di luar. Kamu selalu bilang aku harus ngasilin banyak uang. Kalau nggak aku bisa mempermalukanmu. Jadi aku cuma bisa berhemat. Pantas saja kamu selalu gak membolehkanku menemuimu. Kamu yang menemuiku. Sandra, punya putri yang begitu baik kamu harus menghargainya. Sekarang tekanan anak muda sangat berat. Gaji 20 juta pun gak bisa asal beli baju di mall. 10 juta sekarang gak sebanding dengan kita dulu. Putriku, kedepannya perlakukan dirimu dengan baik. Setahun kasih aku 50 juta aja. Jangan menghancurkan diri sendiri. Aku sedih melihatnya. Kita jadi makan gak nih? Syafia, masakanmu enak juga. Gimana kalau makan di rumahmu aja? Oke, makanan di rumahku udah hampir siap. Ayo. Istriku, kamu belum selesai shopping kah? Bentar lagi kami pulang. Ferdi udah masak. Maaf ya. Apa baju ini bisa diretur? Ini harusnya nggak bisa sih. Aku kenal bos itu, harusnya bisa retur sih. Bagus kalau gitu. Meskipun gaji Tini nggak tinggi, tapi masih sangat hebat. Ma, jangan ungkit gaji lagi. Ayo kita jalan.
Mama mertua, kamu kan udah pernah melahirkan, kok masih baca buku? Udah lama banget itu, aku lupa. Aku harus belajar ulang. Urus saja kayak urus babi. Tante, Tini, apa kalian ada waktu kosong? Aku kosong, Tini harus kerja. Ada apa? Tante, apa bisa bantu jaga Kalia 2 jam? Aku mau wawancara. Tania, kamu akhirnya mau cari kerja. Iya, Kalia udah kelas 1. Aku juga mau kerja. Suamiku sebulan cuma kasih 1 juta. Nggak cukup sama sekali. 1 juta? Apa yang terjadi? Biar ku tegur dia. Lupakan aja Tante, gak ada gunanya. Lebih baik ngandalin diri sendiri. Oke, serahkan aja anakmu padaku. Wawancaralah dengan tenang. Tania, semoga wawancaramu sukses dan dapat kerjaan yang baik. Makasih ya. Kalia, kamu harus dengerin nenek ya. Mama segera kembali. Semangat Mama. Mama mertua, aku kerja dulu ya. Kembali saat makan siang ya. Iya. Kenapa kamu di sini? Mana mamamu? Tante sepupu, kamu lihat mamanya. Bahkan gak memasak, mau buat aku mati kelaparan. Kamu nggak tahu dia wawancara? Wawancara lagi. Aku menghidupi dia biar dia menikmati hidup di rumah. Gelisah setiap hari, selalu keluyuran. Menghidupi apanya? 1 juta cukup untuk apa? Kamu dulu nggak kayak gini? Sangat lembut padanya. Itu kan saat mengajarnya. Sekarang anak aja udah begitu besar. Masa aku harus membujuknya tiap hari? Capek. Pria yang cinta istrinya bisa mudah berkembang. Lihat kamu kayak apa sekarang. Itu semua gara-gara dia banyak tingkah. Udah dulu lah Tante. Apa ada makanan di rumahmu? Aku lapar. Ada, tapi Aku lapar setengah mati. Ke rumahmu dulu. gak ada bagianmu. Udah pulang. Cuci tangan dan makanlah. Mama mertua, kok dia di sini? Di rumahnya nggak ada makanan. Gimana Tania, kamu lolos? Enggak, aku gak berguna. Aku udah bilang pasti gak bisa. Sebelum menikah denganku gaji cuma 3 juta. Ini udah berapa tahun? Siapa yang mau menerimamu? Jangan bicara dulu. Kamu pasti lapar kan? Ayo makan. Papa, aku gak bisa kerjain Cari ini. mamamu. Jangan ganggu aku. Semua cari mama, jadi papa untuk apa? Jadi mama urus lebih banyak. Jadi papa boleh agak kurang. Siapa suruh jadi perempuan? Suamiku, aku masih harus wawancara. Bantu jaga anak ya. Siapa yang mau jaga-jagalah. Aku sibuk. Kenapa mama harus urus lebih banyak? Yang dia bilang itu benar. Aku selain ngurus anak bisa apa lagi? Beberapa kali wawancara pun gak berhasil. Kamu udah lama gak kerja, kegagalan itu wajar. Jangan menyerah, tetap semangat. Mama mertua, aku pergi dulu. Nanti siang ada yang mau wawancara. Aku juga harus wawancara. Ayo pergi. Menantu, jangan-jangan tempat Tania wawancara itu perusahaan kalian. Coba aku lihat dulu. Benar. Ada aku, santai aja. Pasti gak akan ada masalah. Ayo pergi. Tania, isi dulu datanya. Oke, baik. Bos kami bilang dia suka menulis. Kata-kata yang indah menggambarkan orangnya. Kamu tulis yang baik ya. Tania bergabung dengan bagian layanan pelanggan. Kamu urus dulu. Baik. Tania, selamat bergabung di perusahaan kami. Selamat bergabung. Makasih ya Tini. Kalau kamu gak kasih tahu hal itu, aku gak akan berhasil. Itu cuma hal kecil. Kamu yang hebat. Kamu pulang duluan aja. Aku masih harus kerja. Oke, makasih banyak ya. Aku pergi dulu. Sayang, akhirnya Mama punya kerjaan. Aku udah tahu Mama bisa. Aku pasti akan jadi anak yang baik. Gak akan buat Mama khawatir. Kamu ini kenapa belum kembali masak? Kamu mau ngapain? Gak ada urusan, berdandan segala. Jangan pikir itu bisa menyenangkanku. Cepat pulang masak. Ngapain menyenangkanmu? Dia pergi wawancara. Pekerjaan apa? Apa jangan-jangan pekerjaan yang mengandalkan wajah? Gak boleh pergi. Kenapa? Kamu takut dia dapat kerjaan gak butuh kamu lagi jadi gak bisa memerintah Dia dia? pergi kerja, siapa yang melakukan pekerjaan rumah? Siapa yang ngurus anak? Kamu lah. Jangan harap aku mau bantu urus anak. Apa maksudnya bantu urus anak? Emangnya anak ini cuma anak dia? Papa, apa aku bukan anakmu? Apa kamu gak menyukaiku? Tidak, aku sangat menyukaimu sayang. Lalu kok gak mau mengurusku? Aku mau mengurusmu, tentu aja mau. Tante, makasih ya udah bantu aku mengurus anak. Tini, aku pasti akan bekerja dengan baik. Kami gak mau ganggu lagi, kami pulang dulu ya. Kamu ngapain bilang akan bekerja dengan baik? Mama mertua aku masak dulu. Papa mertua kamu buat apa? Mama mertuamu gak nafsu makan. Aku buatkan cantik-cantik. Mama mertua hamil aku jadi makan enak. Istriku, ayo cepat cicipi. Gimana rasanya? Kamu ini buat apa? Aku gak nafsu makan. Kamu coba cicip aja sedikit. Enak banget. Mama mertua Tania bilang suaminya menyapu dan mengepel lantai begitu Kalau pulang. jadi lebih baik, orang gak berani meremehkanmu. Hei, kenapa semua orang berubah setelah menikah? Dulu yang bilangnya cinta, sekarang gak pernah bilang lagi. Emangnya akhir dari cinta itu malah perkataan buruk? Cinta itu berdasarkan hati nurani. Seperti aku berhati nurani. Kamu coba dulu sesuap. Iya, aku coba makan sesuap.